Oke, selamat siang menjelang sore anak-anakku semua. Di sini saya akan meneruskan materi kita, yaitu menyusun gaya dalam struktur bangunan. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya merupakan kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi bergerak. Gaya biasanya disimbolkan dengan huruf F atau P. Sedangkan satuan gaya yang sering kita gunakan yaitu Newton, kilonewton, kilogram, atau ton. Apabila pada sebuah benda bekerja sebuah gaya, baik diangkat, ditarik, atau didorong, maka akan ada perlawanan terhadap gaya tersebut. Dan gaya perlawanan tersebut disebut dengan reaksi. Jadi di sini besarnya aksi sama dengan besarnya reaksi. Bisa kalian lihat pada gambar 1.1. Yang selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri gaya reaksi. Ciri-ciri gaya reaksi yang pertama yaitu besarnya gaya, yang kedua bekerja pada benda yang berlainan, dan yang ketiga arahnya berlawanan. Terus yang ketiga, macam-macam gaya. Macam-macam gaya di sini ada 6. Yang pertama, gaya tarik. Gaya tarik merupakan gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Yang kedua, gaya tekan. Gaya tekan adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menekan dan menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen. Yang ketiga, gaya lentur. Gaya lentur adalah keadaan gaya kompleks berkaitan dengan melenturnya elemen balok sebagai akibat adanya beban transversal. Terus yang keempat, gaya geser. Gaya geser adalah keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Yang kelima, gaya puntir atau torsi. Torsi adalah puntir. Tegangan tertarik atau tekan akan terjadi pada elemen yang mengalami torsi. Dan yang terakhir adalah tegangan tumpu. Tegangan tumpu terjadi antara bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen lainnya. Yang keempat yaitu komposisi gaya. Komposisi gaya di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama gaya koliner. Gaya koliner adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak satu garis lurus. Contohnya P1, P2, dan P3. Di sini P1 dan P2 arahnya ke kanan dan P3 ke kiri. Yang kedua, gaya konkuren. Gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui suatu titik. Dan yang ketiga adalah gaya non-konkuren. Gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan yang lain tidak pada satu titik. Dan yang terakhir adalah gaya sejajar. Gaya sejajar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. Bisa kalian lihat pada contoh di bawah ini. Terus yang selanjutnya, kesetaraan gaya. Kesetaraan gaya adalah kesamaan pengaruh antara gaya pengganti atau resultan dengan gaya yang diganti atau gaya komponen tanpa memperhatikan titik tangkap gayanya. Walaupun gaya sudah setara atau ekuivalen, ada perbedaan pengaruh antara gaya pengganti dengan yang diganti. Pada prinsipnya, gaya dikatakan setara apabila gaya pengganti dan penggantinya, baik gerak translasi maupun rotasi besarnya sama. Contohnya pada gambar 12. Di situ bisa kalian lihat bahwa gaya P yang bertitik tangkap di A dipindahkan di B dalam garis kerja yang sama adalah setara, atau dalam arti efek gerak translasi dan rotasinya. Tetapi hal ini dapat berpengaruh terhadap jenis gaya yang dialami benda. Pada waktu titik tangkap gaya di A mengalami gaya tekan, sedang pada waktu di B mengalami gaya tarik. Terus yang terakhir yaitu keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya adalah hampir sama dengan kesetaraan gaya, bedanya pada arah gayanya. Pada kesetaraan gaya antara gaya pengganti dengan gaya yang diganti, arah yang dituju sama. Sedang pada keseimbangan gaya, arah yang dituju berlawanan. Jadi gaya pengganti atau reaksi arahnya menuju titik awal dari gaya yang diganti atau aksi.
Bisa kalian lihat pada gambar ke-13. Keseimbangan gaya yang satu garis kerja dapat dikatakan bahwa gaya aksi dan reaksi besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Terus, syarat keseimbangan gaya dalam statika. Yang pertama, sigma V sama dengan 0 atau jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Yang kedua, jumlah atau sigma H sama dengan 0 atau jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Dan sigma M sama dengan 0 atau jumlah momen pada sebuah titik sama dengan 0. Demikian anak-anak materi kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang menyusun gaya dengan cara grafis dan analitis. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Terima kasih.